penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya, kalau saya melakukan ini, apa atau berapa imbalannya. Tingkatan yang paling atas adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking. Mana bolanya Pak sini? Pakai bola. Pakai bola, iya. Ini apa ini Bapak Ibu? Apa ini? Bola hijau. Apa? Semangka. Ada yang semangka, ada yang bola. Oke, bola berbentuk semangka. Coba Bapak Ibu, saya lempar bolanya, kalau saya tangkap, Bapak Ibu tepuk tangan. Ya. Sekarang kita tes ya. Tidak ada yang mau. Saya ulangi. Nah, yang tepuk tangan, bola belum ditangkap sudah tepuk tangan. Saya ulangi. Diulang ya. Di belakang. Kali ini yang salah saya suruh nyanyi. Saya ulang. Coba perhatikan. Ya baik Bapak Ibu, kita tes konsentrasi ya. Terima kasih. Bapak Ibu, sebentar sedikit saya nyambung. Tadi sudah disinggung oleh Ibu KCD ada sosialisasi anti bullying. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah penting buat kita untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Budaya positif, ada yang sudah ingat? Ada yang sudah pernah dengar? Budaya positif. Ya. Ini adalah salah satu materi di guru penggerak. Tujuannya adalah bagaimana seorang guru dan murid sama-sama nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Budaya positif. Ya, kebiasaan yang baik. Ya, jadi di sini sudah ada pengertian. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan atau hal yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia akan memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang. Hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Yang selanjutnya, budaya positif ini ada beberapa
materinya, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah 5 posisi kontrol guru, yang kelima adalah keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama disiplin positif. Disiplin positif ini yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sudah pernah dengar nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu tercermin dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 ya, 6 atau 7. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kebinekaan global. Yang berpikir kritis. Iya. Iya. Jadi itu. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini posisinya apa kira-kira? Ini level yang paling rendah teori motivasi. Contohnya, kalau saya tidak membuat, apa hukumannya? Misalnya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya misalnya, kalau saya melakukan ini, apa atau berapa imbalannya? Tingkatan yang paling atas adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang diinginkan adalah motivasi internal. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi internal ini tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Ya, hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Ternyata penghargaan yang berlebihan itu akan bersifat negatif. Agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 di sini. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Yang selama ini yang Bapak Ibu sering lakukan yang mana? Penghukum. Apalagi? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Apalagi? Teman. Pemantau. Nah, maksudnya ini penghukum yang menghukum ini Pak, seperti apa maksudnya? Hukum dalam hal salah. Oke, ya, kalau terlambat.
kamu terlambat hari ini, push up 15 kali. Kenapa gambarnya di situ? Ya kan? Itu penghukum. Ya, kudu dorong. Pembuat merasa bersalah. Kira-kira pernyataannya seperti apa? Siswa yang sadar diri. Hari ini kamu terlambat lagi ya. Kemarin kamu terlambat. Sekarang hari ini terlambat lagi. Jadi itu akan membuat seorang murid akan merasa bersalah. Ya, supaya dia berubah. Sekarang pemantau posisinya seperti apa? Pantau terus. Oke, pemantau seperti apa? Oke, melihat saja, tidak usah komen. Yang lain, Ya, pantau. mengawasi. Yang lain, Tapi jangan dibiarkan. memantau kesalahan anak. Jadi pemantau itu seperti begini, Bu, Bapak Ibu. Si Doni, kamu terlambat hari ini. Kamu sudah tahu konsekuensi atau hukuman. Kamu terlambat, bahwa kamu tidak boleh ikut belajar bersama teman di kelas. Kamu harus belajar di ruang perpustakaan. Kamu kerjakan tugas ini dan seterusnya. Itu namanya pemantau. Kumpulkan jam istirahat dan seterusnya. Itu namanya pemantau. Teman, kira-kira maksudnya seperti apa kalau guru dan siswa berteman? Posisi kontrolnya teman maksudnya. Mengajak komunikasi. Ibu Andriati, Ibu sedang selfie bersama. Oke. Tanya jawab. Mendengarkan cerita, apalagi Curhat. maka rujak bersama. Jadi begini Bapak Ibu, teman maksudnya begini. Nah, di dalam kelas misalnya ada siswa yang kesulitan mengerjakan tugas. Hari ini kamu udah bisa kerjakan tugas ya. Baik, saya bantu ya. Ya kan? Artinya kita menganggap itu muridnya sebagai teman. Besok saya bantu lagi ya kalau ada kesulitan. Tiba-tiba suatu saat kita tidak bisa memberikan bantuan kepada kita, pasti membuat siswa itu saya kira dibantu. Ternyata tidak. Itu juga kekurangan dari posisi kita sebagai teman. Nah sekarang manajer yang terakhir. Manajer. Oke, mengelola. Apalagi? Manajer, guru dan siswa sama-sama membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi posisi kontrol inilah yang diharapkan kepada kita. Bagaimana kita membuat nyaman, aman di dalam kelas. Kita memposisikan seorang guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru yang diharapkan adalah manajer. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bisa nggak dilaksanakan? Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sebagai dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Perilaku yang menetap. Restitusi, kembali. Kembali ke situs aturan. Aturan. Posisi yang
Ya, artinya sebuah kondisi, mengkondisikan kembali supaya siswa dan guru bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu namanya restitusi. Lanjut ke keyakinan kelas atau sekolah. Ada Bapak Ibu yang sudah pernah berbuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di awal memulai pembelajaran kita? Ada semacam itu kesepakatan. Ya, sudah tapi ya meyakinkan diri dan orang lain itu, kita meyakinkan siswa supaya ya bisa melaksanakan. Misalnya guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan. Keyakinan kelas atau sekolah berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pernyataan universal itu maksudnya apa? Umum. Contoh misalnya, setiap hari bawa salam. Apalagi? Pungut sampah. Apalagi? Tidak boleh ganggu teman. Yang selanjutnya, yang lebih nggak boleh bully, yang lebih supaya memberikan dampak pada diri kita dan orang lain, hadir tepat waktu, ya kan? Hadir tepat waktu itu universal, tapi mudah dipahami. Yang semestinya kita harus hadir jam 7.00, itu maksudnya. Tapi hadir tepat waktu, bahasanya mudah dipahami, bisa diingat. Tepat waktu jam berapa ya? Mudah diingat, dipahami. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini maksudnya guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, dari yang ini tadi saya kembali ke teori motivasi. Teori motivasi manusia ini terkait dengan hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu pernah dengar sanksi, konsekuensi, dan hukuman. Kira-kira apa perbedaannya? Konsekuensi, hukuman, dan penghargaan. Apa perbedaannya? Apa konsekuensi? Akibat. Ya. Akibat otomatis yang terjadi, konsekuensi. Ada konsekuensi, hukuman, penghargaan, dan keyakinan. Konsekuensi hukuman kalau kesalahan. Reward and punishment.
Ini kalau pelanggaran. Ya, jadi yang ditekankan di sini adalah motivasi internal. Dari dalam diri. Tumbuh kesadaran dalam diri. Jadi misalnya, ya memang berat pertamanya. Kalau dimulai dengan kamu terlambat push up, tetapi ada tadi segitiga restitusi. Ditanyakan misalnya, kenapa kamu terlambat? Alasannya seperti apa? Ya, terlambat bangun, oke. Kamu bangun jam berapa? Jam sekian-sekian. Kemudian menstabilkan identitas itu maksudnya, kamu tahu nggak di sekolah ini ada aturan yang mengharuskan ini dan seterusnya? Tahu. Nah, sekarang itu menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, misalnya sebutkan atau kamu bisa menyebutkan aturan yang kamu langgar dan seterusnya. Untuk keyakinan, kamu yakin nggak dengan kesalahan yang kamu lakukan? Coba sebutkan dan seterusnya. Kamu yakin dengan kesalahan yang kamu lakukan bisa diperbaiki dengan cara apa dan seterusnya. Jadi kita memberikan keyakinan kepada siswa supaya tidak mengulangi lagi, sehingga tumbuh motivasi internal. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja materi hari ini dari saya. Tidak ada tanya jawab ya, atau masukan dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.